Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Wan Kisah, dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Para sahabat Wan Kisah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas beberapa kebiasaan sehari-hari, yang mana hal tersebut jika dilanggar, dipercaya akan bisa membuat seret rezeki kita. Lalu, kebiasaan-kebiasaan seperti apakah yang dimaksud? Untuk itu tonton video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Silahkan like, subscribe, dan komentar, jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, supaya mendapatkan notifikasi kabar terbaru dari kami. Terima kasih. Para sahabat Wan Kisah, dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat menghambat datangnya rezeki. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengetahui beberapa perilaku yang dapat menjadi penghambat datangnya rezeki. Dengan menyadari dan memahami perilaku-perilaku tersebut, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki diri, agar pintu rezeki kita terbuka lebih luas. Rezeki memang adalah suatu rahasia alam semesta, yang tidak bisa kita sangka kapan kedatangannya. Menurut Primbon Jawa, tanda-tanda rezeki yang akan diterima oleh seseorang, bisa dilihat dari gejala alam semesta yang mengiringinya. Kitab sakti leluhur tersebut, juga mencatatkan bahwa ada beberapa kebiasaan sehari-hari, yang menjadi suatu penyebab utama terhambatnya rezeki, yang akan kita terima dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kebiasaan yang bisa menolak rezeki tersebut sayangnya, sering kita lakukan dengan tidak sadar, sehingga yang terjadi adalah, hidup kita semakin terasa sulit, bahkan merasa ada orang yang sudah berbuat jahat dengan menutup semua jalan rezeki kita. Berikut ini adalah beberapa kebiasaan sehari-hari, yang bisa menghambat datangnya rezeki menurut Primbon Jawa. Para sahabat Wan Kisah, yang pertama adalah dengan sengaja tidak melunasi hutang-hutangnya. Jika Anda memiliki hutang kepada seseorang, dan jika Anda sudah ada rezeki maka lunasilah hutang tersebut, ataupun jika belum ada Anda harus memberinya kabar. Ketika mempersulit rezeki orang lain, dengan menahan untuk mengembalikan apa yang menjadi hak dari orang tersebut, maka Anda bukanlah sedang mempersulit orang yang memberi hutang, namun Anda sedang mendatangkan kesialan untuk diri Anda sendiri. Jangan pernah beranggapan bahwa orang yang memberi hutang adalah orang yang memiliki uang berlebih. Bisa saja orang tersebut juga memiliki kebutuhan mendesak yang sama dengan Anda. Namun karena hatinya iba dan menganggap Anda adalah teman, bahkan saudara, maka dirinya rela menunda kebutuhannya, demi memberikan Anda pinjaman. Orang yang sering dengan sengaja tidak membayar hutangnya, meskipun orang tersebut terlihat tenang, namun hatinya bingung karena segala pekerjaan dan usahanya selalu menemui jalan buntu dan berujung pada kegagalan. Kemudian yang kedua adalah sering tidak menghabiskan makanan atau membuang-buang makanan. Dalam kepercayaan orang terdahulu, pernah berkata bahwa nasi atau makanan yang kita buang, akan menangis bahkan juga mengutuk. Mereka percaya membuang nasi atau makanan tersebut, akan membuat Anda mengalami kesulitan rezeki. Menyisakan atau membuang makanan termasuk dalam perbuatan boros dan mubazir, sehingga wajar jika hal tersebut, suatu saat nanti akan membuat rezeki menjadi seret. Namun jika Anda memang harus membuang makanan, maka berikanlah kepada hewan peliharaan seperti kucing, ayam dan lain sebagainya. Selain itu jika Anda terbiasa tidur setelah perut kenyang, maka hal tersebut juga dapat membuat rezeki menjauh. Hal tersebut selain dapat memicu penyakit, juga akan menyebabkan rasa malas untuk bekerja. Berikutnya yang ketiga adalah sering bangun terlalu siang, atau tidur setelah subuh. Sahabat Wan Kisah, jika Anda memiliki kebiasaan bangun terlalu siang, maka biasanya akan sering melewatkan kesempatan atau peluang emas, yang mungkin bisa mengubah hidup menjadi lebih baik. Hal tersebut dikarenakan, Anda kurang bisa mengatur waktu dan tidak memiliki kedisiplinan diri yang baik. Begitu pula dengan Anda, yang terbiasa tidur setelah subuh apapun alasannya. Jika Anda sering tidur setelah waktu subuh maka, jalan rezeki Anda akan menjadi sempit. Selain itu juga akan membuat kondisi fisik menjadi lemah dan mudah sakit. Jika Anda memang ingin tidur dan beristirahat di pagi hari, maka waktu yang disarankan adalah setelah pukul 8 pagi, atau jika Anda seorang muslim maka lakukanlah setelah salat duha.
Kemudian yang keempat adalah kebiasaan membiarkan sampah menginap di dalam rumah. Jika terdapat sampah di dalam rumah maka sebelum maghrib tiba, alangkah baiknya jika sampah tersebut Anda pindahkan keluar rumah, karena jika tidak selain berpotensi akan menimbulkan penyakit, sampah yang menginap di dalam rumah akan membuat rezeki menjadi macet. Sampah di dalam rumah terutama, yang di dalamnya banyak terdapat sisa makanan dan tulang hewan, ditambah pula dengan pembalut, atau perban bekas yang masih banyak noda darahnya, akan menjadi makanan lezat dari para jin dan roh jahat. Jika kebiasaan tersebut tetap dibiarkan maka dipercaya, bahwa malaikat pembagi rezeki tidak akan mau singgah, apalagi masuk ke dalam rumah. Akibatnya meskipun wadah rezeki Anda besar, tidak akan ada rezeki yang tercurah ke dalamnya. Lalu yang kelima adalah membiarkan rumah dalam keadaan kotor dan berantakan terlalu lama. Kebiasaan membiarkan rumah dalam kondisi kotor dan berantakan dalam jangka waktu terlalu lama, hal tersebut dipercaya akan membuat rumah Anda dilewati oleh malaikat pembagi rezeki. Rumah yang demikian justru akan mendatangkan energi yang negatif. Berbeda dengan rumah yang selalu bersih dan tertata rapi, energi alam yang berada di dalam rumah tersebut akan menjadi lebih positif, di mana pada akhirnya dapat menarik serta mendatangkan energi positif lainnya, termasuk energi uang dan keberuntungan. Selanjutnya yang keenam adalah sering mengeluh dan menjelekkan orang lain. Jika Anda punya kebiasaan sering mengeluh dan menggosipkan kejelekan orang lain, maka sebaiknya sudahi sekarang juga, stop mengeluh dengan keadaan dan membicarakan kejelekan orang lain. Segala ucapan yang keluar dari mulut Anda adalah doa untuk diri Anda sendiri. Segala bentuk energi yang keluar dari diri Anda, entah itu energi negatif atau energi positif, semuanya akan dikembalikan lagi kepada Anda. Oleh sebab itu, daripada Anda hanya mengeluh ataupun bergosip, lebih baik jika Anda menggunakan mulut sebagai alat untuk berdoa, mengucap syukur dan mengagungkan kebesaran Tuhan. Kemudian yang ketujuh adalah sering menyakiti hati kedua orang tua. Para sahabat Wan Kisah, ketahuilah bahwa orang tua kita terutama ibu adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Itulah mengapa ada pepatah mengatakan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Jika Anda memiliki orang tua yang baik, namun justru sering Anda perlakukan dengan kasar, selain telah berdosa besar, Anda juga akan menjadi orang yang jauh dari doa dan restu mereka. Doa restu yang ikhlas dari orang tua ibaratnya adalah sebuah lentera yang akan selalu membimbing dan menerangi perjalanan hidup kita, baik dalam pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Tanpa doa restu mereka, dipercaya hidup kita akan jauh dari yang namanya kesuksesan dan keberhasilan. Yang kedelapan adalah tidak pernah berbuat baik atau bersedekah kepada orang lain. Para sahabat Wan Kisah, tidak ada yang mengharuskan bahwa bersedekah harus berupa uang ataupun materi. Anda bisa saja menyumbangkan tenaga ataupun pikiran untuk meringankan beban orang lain, atau bahkan hewan yang sedang mengalami kesusahan. Jika Anda termasuk orang yang memiliki sifat individu terlalu besar dan tidak pernah berbuat baik kepada orang lain, maka jika saat ini Anda sedang mengalami kesulitan, jangan pernah mengharapkan datangnya suatu pertolongan. Karena semua itu sudah diatur di dalam hukum alam semesta. Siapa yang menabur, akan menuai hasilnya. Jika Anda tidak pernah menabur kebaikan maka, jangan harap akan menuai kebaikan pula. Para sahabat Wan Kisah, itulah beberapa pembahasan tentang kebiasaan sehari-hari yang bisa menghambat datangnya rezeki. Semoga bisa menjadi pengetahuan dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa dijauhkan dari kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut, dan selalu dilancarkan rezekinya. Percaya atau tidaknya tergantung dari keyakinan Anda masing-masing. Namun sebagai umat Islam, tidak diperbolehkan untuk mempercayai atau meyakini sesuatu melebihi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ditakutkan akan terjerumus kepada perbuatan syirik, yang merupakan dosa besar. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya, Allah tidak akan mengampuni dosa, karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa, yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Para sahabat Wan Kisah, demikian yang bisa kami bagikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran hanya milik Sang Pencipta alam,
sementara kesalahan ada pada diri manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.